Tasmania yang tampak seperti alam liar yang damai. Namun tersembunyi jauh di bawah perairannya yang dingin, terdapat sebuah dunia yang sedang berteriak meminta pertolongan. Di sanalah hidup lobster air tawar raksasa Tasmania, krustasea air tawar terbesar di planet ini, yang telah ada selama jutaan tahun. Namun kini perlahan menghilang. Kini mereka diburu sebagai harta hidup. Satu individu dewasa dapat bernilai ribuan dolar di pasar gelap. Meski penangkapannya dilarang keras, setiap lobster yang lenyap berarti sepotong jiwa Tasmania direnggut dari alam liar. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya spesies ini yang akan punah, tetapi napas sungai-sungai Tasmania pun akan terhenti selamanya. Mari jelajahi perairan mematikan tempat hidup lobster raksasa Tasmania. Bagaimana para nelayan menangkap krustasea terbesar di dunia? Tasmania tampak seperti dunia yang terpisah, di mana hutan hujan beriklim sedang diselimuti lumut hijau, pepohonan purba menjalin kanopi, dan sungai-sungai sebening kristal mengalir tenang di antara lembah. Di bagian utara pulau ini, suhu air sungai jarang melebihi 60 derajat Fahrenheit sepanjang tahun. Dingin dan sangat jernih. Di tengah kabut dan suara air yang menghantam bebatuan, seekor makhluk purba hidup dalam keheningan. Lobster air tawar raksasa Tasmania, krustasea air tawar terbesar di planet ini. Dalam cahaya redup hutan hujan, cangkang hijau baja mereka berkilau seperti logam. Capit besar dan antena panjangnya bergerak lambat namun penuh tenaga. Mampu tumbuh hingga lebih dari 2,5 kaki panjangnya dan berbobot lebih dari 13 pon. Lobster raksasa ini menentang semua stereotip tentang lobster air tawar. Mereka sering disebut relik hidup dari zaman prasejarah, bertahan selama jutaan tahun dengan perubahan yang sangat sedikit. Lobster Tasmania dapat hidup hingga 40 tahun, tetapi membutuhkan hampir 10 tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Tingkat pertumbuhan yang sangat lambat. Justru kelambatan inilah yang menjadikan mereka simbol ketangguhan dan kemampuan adaptasi lingkungan lokal. Setiap betina hanya berkembang biak sekali setiap 2 tahun, membawa sekitar 200 hingga 400 telur kecil di bawah perutnya selama berbulan-bulan di musim dingin. Di perairan yang sangat dingin, sang induk menjaga setiap telur dengan sabar, hampir tidak makan, dan jarang bergerak jauh. Ketika telur menetas, anak-anak lobster yang kecil, rapuh, dan sangat rentan memulai perjalanan panjang menuju kedewasaan, perjalanan yang bisa memakan waktu puluhan tahun. Sejak saat itu, siklus kehidupan baru dimulai, lambat, stabil, dan hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Di sungai-sungai dingin Tasmania, kehidupan terus mengalir mengikuti ritme sunyi makhluk purba ini. Di sungai-sungai Tasmania yang membeku, terdapat sekelompok kecil nelayan khusus yang diam-diam melakukan pekerjaan langka, menangkap lobster raksasa. Bukan untuk tujuan komersial, melainkan penelitian dan konservasi. Perahu-perahu kecil melayang perlahan di kabut pagi, uap air membumbung tebal, dikelilingi keheningan dan napas berat sungai. Untuk menangkap individu dewasa, mereka harus memasang perangkap baja jauh di dalam air, diberi umpan ikan segar, lalu menunggu berjam-jam, kadang sepanjang malam, di tengah udara yang membekukan. Saat jaring ditarik, logam berdecit di tangan basah, air terbelah, dan massa hitam raksasa muncul. Cangkang biru baja mengilap, terasa semakin berat. Apakah ini tindakan ilmiah, atau cara manusia menantang batas alam?
Di balik lapisan pelindung tebal dan capit seperti senjata, lobster Tasmania memiliki vitalitas luar biasa. Mereka tidak cepat, tetapi cukup kuat untuk memecahkan cangkang siput atau mengusir penyusup. Di air dingin yang keruh, dua pejantan berhadapan, lambat, tegang, dan presisi. Satu serangan memercikkan semburan kabut putih ke udara. Pertarungan ini bukan tentang membunuh, melainkan menentukan dominasi. Pemenang mempertahankan wilayahnya. Yang kalah mundur perlahan ke dalam bayangan. Namun, di balik penampilan keras itu, mereka adalah makhluk yang lembut. Mereka tidak berburu, mereka tidak membunuh. Mereka hanya membersihkan dasar sungai dengan tenang, seperti penjaga alam. Mereka memungut daun mati, lumut, dan serangga yang hanyut, membantu menjernihkan air dan membawa oksigen ke kedalaman, memberi kehidupan bagi banyak makhluk lain. Alam memberi mereka kekuatan, tetapi mereka memilih untuk bertahan dengan tenang. Simbol kehidupan Sungai Tasmania yang lambat, stabil, dan penuh makna. Dunia tenang lobster Tasmania kini terancam. Kerusakan hutan, limpasan tanah, dan bahan kimia membuat sungai menjadi keruh, miskin oksigen, dan telur-telur lobster hanyut setiap musim hujan. Pada saat yang sama, keserakahan manusia mengubah mereka menjadi komoditas pasar gelap. Meski penangkapan dilarang, satu spesimen dewasa bisa bernilai ribuan dolar. Butuh puluhan tahun untuk tumbuh, tetapi hanya beberapa detik untuk diambil. Menghadapi ancaman kepunahan, Tasmania bergerak. Ilmuwan, nelayan, dan relawan bekerja bersama memulihkan aliran sungai, membiarkan dan melepaskan lobster muda kembali ke alam liar. Di tempat di mana kehidupan sempat terputus, makhluk-makhluk kecil kembali muncul, simbol harapan baru. Para pemburu lama kini menjadi pelindung, karena mereka memahami bahwa menyelamatkan lobster berarti menyelamatkan sungai itu sendiri. Di bawah perairan dingin Tasmania, lobster raksasa tetap bertahan dengan tenang. Bukti bahwa kekuatan sejati alam bukan pada keganasannya, melainkan pada kemampuannya bertahan melintasi waktu. Gerak lambat mereka adalah denyut ekosistem yang sedang berjuang hidup di dunia yang berubah. Jika Anda percaya makhluk purba seperti ini layak dikenal dan dilindungi, berlanggananlah kanal kami untuk terus menjelajahi keajaiban yang tersembunyi di bawah air. Tempat masa lalu dan kehidupan masih berdampingan setiap hari. Di tengah kabut putih tebal yang menyelimuti hutan hujan purba Tasmania, sebuah drone meluncur di atas pepohonan lembap, mengikuti aliran sungai dingin yang berkelok melalui lembah terpencil. Mengintai di kedalaman sekitar 650 hingga 969 kaki, dengan suhu air hanya beberapa derajat Celcius, udang perairan dingin tumbuh perlahan di lingkungan laut paling keras di dunia. Ukurannya lebih kecil dari udang tiger, tetapi menonjol dengan rasa manis yang kaya dan daging yang padat. Ciri yang hanya dapat diciptakan oleh alam yang ekstrim. Karena itu, udang perairan dingin menjadi komoditas istimewa yang diburu di Eropa Utara, Jepang, dan Amerika Serikat.
Dengan harga yang bisa mencapai $25 per kilogram, satu tangkapan 5 ton udang dapat bernilai lebih dari $1 juta. Operasi berlangsung sepanjang malam di bawah lampu kuning, raungan mesin, dan deburan ombak. Tidak ada menunggu matahari, tidak ada kesempatan esok hari. Hanya satu tujuan, bertahan hidup dan meraih hadiah berharga dari laut dingin. Namun untuk mempertahankannya, manusia harus berpacu melawan alam itu sendiri. Di laut dingin, alam sangat keras dan tak terduga. Hembusan angin, kabut, dan arus dalam membuat pencarian udang menjadi sangat sulit. Saat tuna seberat 100 pon pertama meloncat dari air, dimulailah perlombaan 72 jam. Kapal pengemas berpendingin mulai bergerak. Hampir 5 ton ikan bernilai hingga $2 juta. Pasang surut adalah variabel paling berbahaya. Jika jaring dilempar di waktu yang salah, udang akan hanyut dan seluruh tangkapan bisa lenyap. Ini bukan sekedar penangkapan ikan. Ini adalah perang dengan alam, di mana manusia hanya bisa menang dengan pengalaman, keberanian, dan teknologi. Kapal penangkap udang berpendingin dilengkapi sistem sonar mutakhir untuk melacak udang di perairan dalam. Setelah dinaikkan ke kapal, udang langsung disortir, dibersihkan, dikukus awal, dan dikirim ke blast freezer. Semua proses ini terjadi dalam sistem tertutup langsung di laut, tanpa singgah di pelabuhan. Di bawah dek, balka dijaga pada suhu di bawah 0. Cukup dingin untuk mengunci kesegaran setiap potong daging. Setiap gerakan di kapal adalah bagian dari mesin yang bekerja sempurna. Dari kapten yang menentukan arah, teknisi pendingin yang memantau suhu, hingga pekerja yang mengoperasikan freezer, semuanya harus bergerak sepresisi jam Swiss. Dalam rantai produksi udang, setiap penyimpangan berarti kerugian uang. Penurunan kecil dalam kesegaran dapat membuat harga beli turun hingga 60%.
Satu batch udang di bawah standar dan ratusan ribu dolar langsung lenyap. Kerugiannya tidak berhenti di situ. Pengiriman yang ditolak berarti hilangnya reputasi, pasar, bahkan mitra bisnis. Ketika satu mata rantai melambat, dari kapal, pabrik pengolahan hingga jadwal pengiriman, seluruh sistem berhenti mendadak. Ini bukan sekadar ketinggalan kapal. Ini tentang kecepatan, presisi, dan harga dari kesalahan 1 menit. Setelah tiba di darat, perlombaan belum berakhir, baru memasuki tahap berikutnya. Udang perairan dingin segera melalui proses pengolahan ketat, di mana setiap menit membawa tekanan finansial. Untuk pengiriman segar, udang harus dibersihkan, disortir ukuran, lalu dibekukan cepat menggunakan teknologi IQF pada suhu minus 40 derajat. Keterlambatan sekecil apapun akan merusak kesegaran dan menghancurkan seluruh nilai ekspor. Untuk pesanan kelas atas, udang diproses lebih lanjut. Pencucian multitahap, pengupasan, penghilangan urat hitam, pembentukan, pembekuan, dan pengemasan vakum.
Setiap langkah harus sangat presisi, memenuhi standar ketat kebersihan dan tampilan komersial. Dari dasar laut dingin hingga rak supermarket premium, perjalanan udang perairan dingin sepenuhnya bergantung pada satu faktor vital. Rantai dingin tidak boleh terputus. Satu jam keterlambatan saja, 5 ton udang senilai $1 juta bisa hilang. Itulah sebabnya panen udang perairan dingin adalah perlombaan bernilai jutaan dolar, di mana setiap detik menentukan sukses atau gagal. Jika Anda merasa perjalanan ini bermakna, silahkan sukai, bagikan, dan berlangganan kanal ini untuk menemukan lebih banyak kisah di balik produk-produk global. Di tengah terumbu karang cemerlang yang menyerupai kota bawah laut, seekor raksasa bergerak perlahan. Napoleon Rasa, ikan karang terbesar di planet ini. Dengan panjang tubuh lebih dari 2 meter, berat hampir 200 kg, dan usia hidup lebih dari 30 tahun, ia bukan sekedar makhluk, melainkan harta hidup terumbu karang. Namun yang membuat Napoleon Rasa istimewa bukan hanya ukuran atau kekuatannya, melainkan peran ekologisnya. Ia adalah penjaga gerbang lautan. Hanya spesies inilah yang berani menghadapi bintang laut mahkota duri, predator yang mampu menghancurkan terumbu karang dalam hitungan bulan. Setiap kemunculannya bagaikan prajurit sunyi yang menjaga keseimbangan ekosistem bagi jutaan makhluk. Sayangnya, keindahan dan kelangkaannya berubah menjadi kutukan. Napoleon Rasa menjadi target buruan karena nilai komersialnya yang tinggi dan reputasinya sebagai kaisar laut. Ikan raksasa yang dulu berenang bebas, kini menghadapi jaring dan perangkap di laut dalam. Kehilangan Napoleon Rasa bukan sekedar kehilangan satu ikan, itu berarti kehilangan pelindung terakhir terumbu karang. Sebuah skenario mengkhawatirkan bagi seluruh ekosistem laut. Di terumbu terpencil,
Seekor Napoleon rasa berenang di cahaya biru, sementara ribuan mil jauhnya, siluet serupa berada di dalam akuarium dengan label harga $500. Dalam kuliner Tiongkok, ikan Napoleon dianggap makanan bergengsi. Semakin langka, semakin mahal. Satu individu dewasa bisa dijual hingga $1.200. Disajikan di jamuan mewah sebagai simbol status. Di Asia Tenggara, uang sebesar itu cukup untuk menghidupi satu keluarga nelayan, mendorong mereka melanggar larangan dan berburu. Semakin dilarang, semakin tinggi harganya. Setiap ikan yang ditangkap berarti satu bagian terumbu karang menghilang. Dari simbol lautan, Napoleon rasa berubah menjadi barang mewah, mahal, langka, dan berdarah. Di Laut Tropis Asia Tenggara, perahu kayu tua masih membelah ombak di malam gelap. Bukan untuk penangkapan biasa, melainkan perburuan berbahaya. Nelayan menggunakan jaring khusus atau menyelam dengan tabung oksigen, menyusuri celah karang tempat Napoleon bersembunyi. Senter menyapu air biru tua, memantulkan sisik berkilau sang raja karang. Satu ayunan jaring atau satu tembakan tombak yang tepat bisa menghasilkan ratusan dolar, setara sebulan kerja. Namun setiap lemparan adalah taruhan hidup dan mati. Banyak yang harus menyelam hingga kedalaman ekstrim, menahan tekanan air dan risiko kehabisan napas. Beberapa tak pernah kembali, hanya demi ikan seharga $500. Perburuan Napoleon bukan lagi profesi, melainkan permainan orang-orang terdesak antara kemiskinan dan larangan. Setiap jaring yang dijatuhkan tidak hanya mengambil makhluk langka, tetapi juga menghisap napas terakhir terumbu karang, jiwa lautan. Saat ikan Napoleon raksasa dibawa ke darat, pasar pesisir mendadak hidup. Nelayan membilas ikan dengan air laut. Pisau mengilap memotong daging tebal dan bening seperti permata. Aroma asin laut bercampur bunyi pisau dan talenan. Daging diiris tipis untuk restoran kelas atas. Kepala dan tulang direbus menjadi sup manis khas Napoleon.
Namun di Kepulauan Wakatobi, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai tempat perburuan Napoleon Rasa, kini menjadi simbol perubahan. Para nelayan beralih menjadi pemandu selam, membawa wisatawan mengagumi ikan yang dulu mereka buru. Program konservasi melatih ratusan orang dalam profesi baru, dari teknisi terumbu karang hingga spesialis wisata bahari. Satu ikan di alam kini bernilai lebih berkelanjutan daripada 100 yang ditangkap. Desa nelayan berubah menjadi destinasi ekowisata. Anak-anak belajar tentang laut dan menggambar Napoleon sebagai kebanggaan kampung halaman. Setiap pelepasan ikan ke laut disebut upacara pelepasan laut, pengingat bahwa menyelamatkan ikan berarti menyelamatkan masa depan mereka sendiri. Satu ikan mungkin bernilai $500, tetapi harga yang dibayar lautan tak terukur. Setiap makhluk yang hilang adalah ingatan laut yang memudar, pengingat akan keserakahan manusia. Di channel ini, untuk menjelajahi kisah-kisah tersembunyi di kedalaman, tempat lautan masih membisikkan pelajaran bagi umat manusia.